Gini deh, pernah kepikiran nggak sih kalau urusan politik di dalam negeri, perebutan kekuasaan di tingkat dunia, sampai nilai uang di dompet kita itu sebenarnya saling nyambung? Nah, sumber-sumber yang kita bedah kali ini punya argumen persis seperti itu. Mereka bilang, ada sebuah kaitan semacam benang merah yang nggak kelihatan, tapi mengikat semuanya. Yuk kita coba urai benang merah ini bareng-bareng. Kita mulai dari sebuah perasaan yang kayaknya banyak dari kita juga ngerasain ya. Kutipan dari Dandi Laksono ini benar-benar nangkep rasa lelah itu. Rasanya tuh kayak kita kejebak di lingkaran yang sama, nonton pemain yang itu-itu lagi, bikin keputusan yang sama lagi. Ini bukan sekedar keluhan biasa loh, ini adalah sebuah gejala. Dan pertanyaan inilah yang jadi pusat dari pembahasan kita. Sebenarnya apa sih akar dari semua kemacetan ini? Apa masalahnya cuma di orang-orangnya aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang struktural, yang bikin sistem ini susah banget buat berubah? Oke, untuk ngerti gambaran besarnya, kita harus mulai dari yang paling dekat dulu, dari halaman rumah kita sendiri. Sumber pertama kita ini ngasih studi kasus yang kuat banget soal kekecewaan politik di tingkat lokal, tepatnya di Indonesia. Coba kita ingat-ingat lagi deh, semangat setelah tahun 1998. Waktu itu kan harapannya gede banget. Banyak lembaga baru dibentuk dengan tujuan yang luar biasa mulia. Bikin pemerintahan yang bersih. Inilah janji reformasi. Titik awal dari optimisme kita semua untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sekarang coba lihat kontrasnya. Jauh banget kan? Di satu sisi kita punya janji KPK yang independen, di sisi lain kenyataannya sekarang KPK seakan-akan lumpuh. Mahkamah Konstitusi yang harusnya jadi wasit malah dapat julukan Mahkamah Keluarga. Menurut sumber kita, harapan reformasi itu udah terkikis habis. Rasa frustrasinya kerasa banget ya. Terus, apa dong penyebabnya? Dandi Laksono nunjuk ke satu hal, ongkos politik yang selangit. Menurutnya, ini menciptakan kaitan yang sangat erat antara uang dan kekuasaan. Kebijakan jadi bukan lagi soal apa yang rakyat mau, tapi lebih ke transaksi untuk balas budi ke para investor politik. Nah, ini poin yang krusial banget. Fenomena ini ternyata ada namanya. Ini bukan demokrasi seutuhnya, tapi juga bukan diktator terang-terangan. Sumber kita menyebutnya otoritarianisme kompetitif. Jadi ada ilusi pilihan, kita diajak pemilu, tapi sebenarnya kita cuma disuruh milih dari kandidat yang sudah disaring sama mereka yang punya modal. Kita cuma ngecap stempel aja. Sampai di sini kita mungkin mikir, ini kan cuma masalah di satu negara. Tapi, gimana kalau frustrasi ini ternyata cuma gejala dari sebuah sistem yang jauh lebih besar? Yuk, sekarang kita coba geser pandangan kita dan lihat gimana semua ini nyambung ke panggung dunia. Pertanyaan ini nih yang jadi jembatan kita. Apakah masalah yang ada di Indonesia itu sebuah kasus khusus atau justru cerminan dari cara dunia ini bekerja? Sumber kita yang kedua ngajak kita untuk mikir dalam skala yang lebih luas, skala global. Menurut analisis Syekh Imran Hossein, tatanan dunia kita sekarang ini didominasi oleh satu kekuatan. Dulu Inggris, sekarang Amerika. Istilah Pax di sini agak ironis. Ini bukan perdamaian yang tulus, tapi perdamaian yang dipaksakan oleh satu negara adidaya yang menentukan aturan main buat semua negara lain. Nah, di slide ini kita bisa lihat benturan dua visi dunia menurut sumber kita. Di satu sisi ada Pax Americana yang digambarkan sebagai sistem dominasi lewat paksaan, di sisi lain ada konsep Pax Islamica. Penting buat dicatat nih, ini bukan tentang satu negara Islam menguasai dunia, tapi sebuah tatanan global yang dibangun di atas prinsip keadilan dan aliansi dengan siapapun yang mau menegakkan perjanjian. Biar kita lebih paham visi alternatif ini, kita perlu ngerti istilah kunci ini, Dar al-Islam. Ini bukan soal memperluas wilayah kekuasaan ya, tapi lebih ke filosofi politik, di mana suatu wilayah diatur berdasarkan prinsip keadilan, keamanan, dan hukum ilahi, yang tujuannya adalah menciptakan kedamaian. Oke, kita udah lihat kaitan antara politik lokal dengan kekuatan global. Sekarang kita bakal nyelam lebih dalam lagi. Apa sih yang jadi bahan bakar buat ngejalanin mesin raksasa ini? Jawabannya, menurut sumber kita, ada pada sesuatu yang kita pegang tiap hari. Uang. Ini dia pertanyaan puncaknya. Kalau emang ada sistem kendali, pasti ada dong mekanismenya. Dan mekanisme itu, menurut argumen yang disajikan, sebenarnya ada di depan mata kita, tersembunyi dalam sistem moneter yang selama ini kita anggap biasa aja. Pertama, kita perlu bedain dulu nih, dua jenis uang. Menurut perspektif ini, ada yang namanya uang sejati, yaitu uang yang nilainya ada di bendanya itu sendiri, contohnya emas dan perak. Nilainya itu nyata, nggak bisa dicetak sembarangan. Anggap aja kayak kita barter apel sama jeruk. Dua-duanya punya nilai real. Inilah penyimpan kekayaan yang sejati.
Dan disinilah kritik pedasnya terhadap sistem modern kita, yaitu uang kertas atau uang fiat. Kutipan dari Syekh Imran Hossein ini nusuk banget. Ia bilang kalau sistem ini pada dasarnya adalah penipuan. Kenapa? Karena nilainya cuma berdasarkan keputusan pemerintah, jadi bisa diciptakan dari nol, yang ujung-ujungnya membuka pintu buat manipulasi dan perampasan kekayaan secara sistemik. Analogi ini benar-benar ngegambarin apa itu inflasi secara nyata. Ini bukan cuma soal angka-angka di berita. Ini tentang daya beli kita yang digerogoti pelan-pelan. Gaji kita mungkin angkanya sama, tapi barang yang bisa kita beli makin sedikit. Kekayaan kita dipindahin secara diam-diam tanpa kita sadar. Nah, disinilah kita nemuin kekaitan terakhir yang paling kuat. Sistem uang fiat ini menurut sumber kita, jadi alat untuk model perbudakan modern lewat utang. Lembaga keuangan internasional ngasih pinjaman yang emang dari awal didesain supaya nggak mungkin bisa dilunasi. Tujuannya bukan buat ngebantu, tapi untuk ngambil alih kedaulatan ekonomi dan politik bangsa itu. Setelah kita bongkar semua masalah yang ternyata saling nyambung ini, dari politik di dalam negeri sampai sistem moneter global, sekarang kita sampai di bagian akhir, gimana kalau solusinya juga harus saling terhubung? Nah, ini dia intinya. Kita nggak bisa benerin sistem politik kalau sistem ekonominya masih korup. Kita juga nggak bisa benerin ekonomi kalau tatanan globalnya menindas. Semuanya harus jalan bareng. Inilah inti dari gagasan kaitan itu sendiri. Slide ini ngerangkum solusi-solusi yang saling mengunci. Coba deh perhatikan, gimana semuanya saling bergantung satu sama lain. Kita nggak bisa punya politisi baru kalau sistem partainya masih dikuasai oligarki. Kita nggak bisa bangun aliansi global yang adil kalau masih terjebak di sistem uang yang curang. Semua potongan puzzle-nya harus dipasang bersama. Kutipan penutup dari Dandi Laksono ini membawa kita kembali ke titik awal. Ini adalah sebuah ajakan untuk berani membayangkan sesuatu yang benar-benar baru, untuk menutup buku lama dan mulai menulis babak yang sama sekali berbeda. Sebuah panggilan untuk imajinasi politik. Jadi, begitulah gambaran besarnya. Sebuah jaring rumit antara kekuasaan, politik, dan uang. Pembahasan ini menyajikan sebuah argumen bahwa semua ini adalah bagian dari satu sistem besar yang saling terhubung. Pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan adalah, kalau masalahnya sistemik, apakah solusinya bisa cuma sebagian-sebagian?